Hai Peopleology, welcome back to Cocokology Channel with me, Sela Miteng. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah kisah nyata atau true crime yang berasal dari negeri tetangga kita. Tepatnya di Puroksan Isidro, Melang North, Kota Batu, Barangay Bagon Tapay. Kalau misalnya kalian lagi tahu nih, ini bener-bener di tahun lalu, tepatnya di akhir bulan Desember 2021 ya. Ini tuh ada lagi viral banget hashtag Justice for Maguat Sibling. Ini bener-bener sebuah pembunuhan yang luar biasa sadis menurut gua. Dan sampai detik ini pun kasusnya masih terus bergulir. Kalian pasti penasaran? Gimana kisahnya? Kita mulai sekarang. Oke, berawal dari sepasang suami istri yang bernama Cruz dan juga Lovella Maguat. Mereka tinggal tadi di Melang, Kota Batu, di Filipina. Nah, mereka ini memiliki dua orang anak, kakak beradik. Yang pertama itu bernama Gwen O. Maguat dan juga sang adik bernama Luis O. Maguat. Nah, biasanya Gwen ini dipanggil Ate Gwen dan sang adik dipanggil Boboy. Jadi mulai saat ini gue akan manggil mereka Gwen dan Ate Gwen dan juga Boboy. Jadi sepasang suami istri ini memang dikenal sangat ramah, baik, sopan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Ya kalian tau lah, kalau misalnya orang yang baik dengan lingkungan sekitar pasti cukup terpandang gitu ya. Dan mereka sendiri berprofesi sebagai pengajar. Jadi si Cruz Maguat ini atau sang ayah, dia memang adalah seorang guru. Dan untuk si ibunya, Lovella Maguat, dia adalah seorang kepala sekolah nih di Filipina sana ya. Si adiknya ini dan juga kakaknya si Gwen dan Boboy, mereka ini juga ramah banget sama seperti orang tuanya. Lalu kemudian entah bagaimana sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 ini, Ate Gwen sempat main ke rumah salah satu kerabatnya, sepupunya lah gitu. Nah, di sana dia berkenalan lah dengan seorang gadis yang bernama Jenny Sabial. Nih kalian inget-inget ya, namanya Jenny Sabial. Karena kisahnya ini juga akan berakhir di Janice ini. Lalu si Janice ini mengakulah kalau dia adalah seorang anak yatim piatu. Dan di sana juga dia bilang kalau dia capek banget nih, dia kerja sambil sekolah juga. Jadi memang si Janice ini diketahui dia ngerawat anak kecil gitu ya. Jadi kayak neni gitulah. Neni atau suster, si babysitter semacam itu. Pokoknya dia kerja sambil sekolah. Entah bagaimana ceritanya, Ate Gwen ini akhirnya deket lah sama si Jenny Sabial. Sampai akhirnya Ate Gwen ini saking udah deket banget sama Janice, dia memohonlah kepada orang tuanya si Cruz dan juga Lovella Maguat tadi. Karena orang tuanya ini benar-benar sayang banget sama anak-anaknya gitu ya. Akhirnya dia mengabulkanlah permintaan dari Ate Gwen. Jadi Ate Gwen ini minta untuk mengangkat Jenny sebagai keluarga mereka atau jadi anak angkat di keluarga mereka lah. Nah kalau misalnya gue tarik lagi nih ya ke belakang. Kalian pernah lihat di tahun 2009 mungkin pernah nonton gitu ya. Ada sebuah film dari Amerika, nih film thriller yang berjudul Orphans. Itu mengisahkan sepasang suami istri yang mengangkat anak dari panti asuhan, mengangkat seorang anak perempuan dari panti asuhan yang bernama Esther, tapi ternyata itu adalah sebuah malapetaka untuk keluarga tersebut. Esther yang diangkat anak ini ternyata adalah seorang psikopat yang akhirnya menghancurkan keluarga mereka. Nah, ini beneran terjadi di keluarganya si Maguat ini. Oke, setelah diangkat anak, Janice ini tinggal di rumahnya Maguat sibling ini kan, si Maguat family ini. Dia diangkat anak, dia diberikan perhatian juga, dia gak dibedain sama Gwen atau juga Boboy. Dia disekolahin, dikasih pakaian-pakaian yang bagus, dia juga diberikan makanan yang layak. Dan bahkan Janice ini berjanji kalau dia ini mau membantu di keluarga mereka tanpa diminta gitu. Tapi tiba-tiba
Di bulan Agustus nih awal mulanya. Di bulan Agustus ini keluarga Maguat sempat kehilangan uang tabungannya senilai 10.000 peso atau kalau dirupiahin sekarang sekitar 2 juta rupiah gitu ya. 2 juta berapalah gitu. Jadi biasanya ini si Cruz dan juga Lovella Maguat setiap harinya itu akan meletakkan uang tabungan di dalam toples senilai 10.000 peso di dekat jendelanya. Jadi memang ada toples khususnya nih. Nah, pada saat itu tiba-tiba mereka kehilangan uang tersebut gitu. Tapi Ate Gwen ini sempat mergokin Janice ngambil toplesnya guys. Cuma memang liciknya Janice, ternyata dia udah masukin, jadi dia udah direncanain nih kayaknya. Dia masukin ke dalam tas. Cuma di bagian dia ngeletakin itu udah dijahit rapi sama Janice. Jadi setelah diperiksa lagi nggak ada tuh, kok nggak ada gitu. Cuma dikonfrontasi lah, konfrontasi. Akhirnya Janice ini ngaku kalau memang dia yang ngambil uang tersebut. Akhirnya dia nangis minta maaf. Pokoknya dia janji kalau misalnya dia ini nggak mau lagi ngelakuin hal tersebut gitu ya, hal seperti itu, nyolong atau pokoknya yang merugikan lah gitu. Akhirnya Ate Gwen ini yang memang pada dasarnya baik banget dan sayang banget sama Janice, akhirnya dia minta lah sama orang tuanya, mohon juga supaya Janice ini bisa dimaafkan. Bahkan di salah satu artikel yang gue baca, si Cruz Maguat sebagai seorang ayah nih dia bilang ke Janice, kalau misalnya kamu berjanji kamu gak akan melakukan hal seperti ini lagi atau hal-hal yang pokoknya yang negatif lah gitu. Dia bakalan nyekolahin Janice ini bahkan sampai kuliah. Kurang baik kayak apa coba? Udah dikasih semuanya, dibiayain, masih mau dikuliahin lagi gitu. Nah tapi guys emang dasarnya ini anak gak tahu diri gitu ya. Gue rada-rada kesel banget, bukan rada-rada emang kesel gitu. Ini Janice ini berusia 17 tahun, Ate Gwen berusia 18 tahun dan Boboiboy berusia 16 tahun gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, Janice berhasil mengambil semua hati keluarga Maguat tersebut. Sampai bahkan Boboiboy ini merelakan kamarnya untuk ditempati sama Janice. Jadi Boboiboy milih untuk tidur di ruang tamu dan Janice yang tidur di kamarnya Boboiboy. Kayak yang gue bilang tadi ya, mereka ini memang berasal dari keluarga yang sederhana. Berkecukupan gitu, bukan yang mewah banget gitu, enggak. Karena memang pekerjaannya sebagai seorang guru gitu ya, jadi memang ya berkecukupan lah gitu. Sampai akhirnya berjalannya waktu nih, suatu ketika tepatnya di tanggal 10 Desember 2021, ini si ayah ini sedang berada di sekolah tempat ibunya bekerja sebagai kepala sekolah gitu ya. Jadi mereka lagi ada urusan lah, pokoknya kedua orang tua ini lagi gak ada di rumah gitu. Mereka lagi gak ada di rumah, terus tiba-tiba dia dapet telepon dari salah satu kerabatnya nih, yang mengatakan bahwa orang tersebut tuh melihat postingan dari Janice. Jadi Janice ini sempat ada bikin 2 postingan di Facebook pribadinya dia, di halaman Facebook pribadinya. Dia ini yang pertama dia bilang, tolong gitu, ada orang yang menerobos masuk ke dalam rumahnya gitu. Lalu yang kedua itu postingannya, itu dia benar-benar minta tolong dan dia bilang dia nggak mau mati gitu. Jadi dia nggak ngeliat dengan pasti siapa yang masuk. Pokoknya intinya pada saat itu Janice minta tolong lah. Nah orang tersebut nelfon ke bapaknya. Bapaknya panik dong. Bapaknya panik langsung buru-buru pulang. Dia dengan mengendarai sepeda motor langsung baliklah dia ke rumahnya. Pada saat di rumah dia coba buka pintu depannya. Gak kebuka guys. Pintunya tuh bener-bener masih kekunci. Akhirnya dia muterlah ke belakang sambil meneriaki nama anaknya. Ate Gwen, Boboiboy gitu. Janice. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya dia buka pintu belakang, gak bisa, didobrak sama dia itu pintu. Kaget lah dia, karena pada saat dia buka pintunya itu dia ngelihat banyak banget pecahan-pecahan belin berserakan di belakang rumahnya gitu ya, di bagian belakang rumahnya itu. Lalu sampai akhirnya dia terus tuh neriakin nama anaknya dan juga nama Janice gitu. Ketika dia melangkah masuk dan tepat di ruang tengahnya atau di ruang tamunya, itu bener-bener hal yang paling naas untuk Cruz Maguat, mungkin juga untuk semua orang tua di luar sana. Penglihatan yang dia benar-benar gak pengen ngeliat gitu. Dan dia ngeliat pada saat itu
kedua anaknya tergeletak dengan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Jadi pada saat itu kondisinya chaos banget, rumah berantakan dan penuh darah di mana-mana. Ate Gwen dan juga Bobo itu udah tergeletak dan di wajah Ate Gwen itu juga udah ditutupin sama handuk gitu. Lalu dia terus manggil kan, karena dia nggak ngeliat jasadnya Janice di situ. Dia manggil Janice, dia teriakin Janice. Tapi kalian tahu apa guys? Janice keluar dari balik pintu kamarnya dengan rambut yang masih basah sambil andukan ngelak-ngelak rambut gitu. Dia keluar, dia samperin si Cruz Magwat ini, terus dia dengan wajah panik, wajah yang memelas gitu, dia bilang, iya tadi ada 3 orang yang mencoba menerobos masuk, aku nggak tahu, aku pokoknya berusaha masuk ke dalam kamar, aku kunci pintu kamar, aku masuk ke dalam kamar mandi dan aku kunci pintu kamar mandinya. Dia bilang kayak gitu. Pada saat itu memang Janice masih menjadi korban. Jadi pihak kepolisian itu menyatakan bahwa Janice ini adalah salah seorang korban yang selamat dari pembunuhan tersebut gitu ya. Cuma netizen gak bodoh guys. Netizen mulai nih berspekulasi, mulai cari sana cari sini, dikepoin. Kalian tahu dong tentunya netizen lebih jago daripada detektif Conan. Mereka nyari dari mulai postingan Janice, terus mereka mulai bingung juga kok bisa Janice ini selamat gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ngerampok, kalau ngelihat ada salah satu yang saksi mata pasti dibunuh juga, nggak mungkin dibiarin gitu. Apalagi kalau memang niatnya mau ngerampok gitu. Kemudian setelah polisi melakukan investigasi dan melakukan olah TKP, ternyata pada saat itu diketahui dan dikonfirmasi juga oleh Cruz Magwat dan Lovella Magwat bahwa tidak ada barang-barang berharga mereka dan uang yang hilang. Jadi benar-benar tuh gak ada yang namanya perampokan, entah itu laptopnya kah, TV-nya kah, mesin cucinya, kulkas atau apapun itu masih pada tempatnya. Perhiasan, uang dan lain sebagainya juga masih di tempat yang sama. Nah, makin dong tuh netizen dan orang-orang di sosial media gitu, mulai tuh nyari tahu lebih lanjut lagi. Sampai investigasi terus dilakukan dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa mereka menemukan sebuah bukti penting dari kejadian tersebut. Jadi setelah dicari di belakang rumahnya ini, di dekat pembuangan air atau di belakang rumahnya tuh ada kayak semacam kali atau sungai gitu. Di sana mereka menemukan sebuah kantung plastik yang berisikan pakaian, juga pakaian dalam yang penuh darah. Mereka akhirnya mempublikasikan bahwa mereka sudah menemukan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Yes, kalau tebakan kalian Janice bener banget. Karena pada saat olah TKP itu ditemukan banyak banget sidik jari Janice di dalam rumah tersebut, dan juga di pakaian dan pakaian dalam yang berlumuran darah itu diketahuilah bahwa itu milik Janice. Jadi ada bukti sidik jarinya juga dan ada DNA dari Janice, maksud gue Janice. Lalu setelah ditanya lagi nih, kayaknya gak mungkin ya seorang anak perempuan berusia 17 tahun melakukan pembunuhan secara sadis ini sendirian. Orang juga bingung, masa iya sih dia bisa bunuh gitu. Nah, karena yang dipakai ini juga luar biasa guys. Yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pembunuhan sadis ini nih adalah barang-barang yang memang kepunyaan dari Magwat family ini. Yang pertama itu, jadi ada 3 barang yang digunakan untuk membunuh Boboiboy dan juga Ate Gwen. Yang pertama ini adalah tongkat bisbol. Yang kedua itu adalah palu, dan yang terakhir ini adalah pisau dapur milik keluarga mereka. Kenapa sampai akhirnya polisi juga bisa menyimpulkan bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah Janice? Karena setelah ditanya lagi lebih lanjut kepada keluarganya ya, kepada ibu dan ayahnya ini nih benar-benar si tongkat bisbol ini berada di dalam
kamarnya Boboiboy. Jadi diketahui bahwa si Boboiboy ini tuh suka banget bermain bisbol. Nah, kalian tahu dong seperti yang tadi udah gue omongin di awal, kalau yang tidur atau yang tinggal di dalam kamarnya Boboiboy ini, yes, adalah Janice. Jadi gimana mungkin seorang Janice yang ngumpet gitu ya, dia kunci pintu kamarnya, tiba-tiba barang bukti pembunuhannya itu berasal dari kamarnya dia yang dikunci, tapi dianya nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, dari situlah polisi nyari tahu lagi. Yang kedua nih guys, Palu. Si Palu ini nggak yang sembarangan digeletakin gitu aja. Lagi pula kalian juga pasti tahu lah, nggak mungkin Palu digeletakin di ruang tamu atau di dapur. Pasti ditaruhnya di dalam tempat perkakas. Nah, si Cruz Magwat ini juga bilang dia memang naruh Palunya itu di dalam tempat perkakasnya dan diletakkanlah di ruangan terpisah atau di ruangan laundrynya. Jadi di dekat mesin cuci milik keluarga mereka gitu. Dan hanya orang-orang rumah mereka lah yang tahu di mana letak benda-benda itu secara spesifik. Dan kepolisian juga mempublikasikan bahwa ini pembunuhannya tuh nggak mungkin dilakukan sama orang luar, apalagi hanya berdasarkan ingin merampok gitu ya. Karena ini bener-bener dibunuhnya tuh brutal banget. Bahkan kondisi jasad dari Ate Gwen, anak perempuan mereka yang berusia 18 tahun itu, ini lukanya bener-bener parah, wajahnya hancur banget, penuh tusukan, bahkan lehernya itu hampir terpisah dari badannya. Jadi pihak kepolisian tuh bilang kalau orang yang hanya mau merampok gak akan sampai sesadis itu, kecuali orang ini punya motif tersendiri dan punya dendam pribadi sampai dia benar-benar melakukan pembunuhan itu tuh sekeji itu gitu. Akhirnya Janice Sabial mengakui perbuatannya setelah dikonfrontir oleh pihak kepolisian. Tapi yang jadi masalah pada saat kasus ini berlangsung, Janice Sabial baru berusia 17 tahun, di mana usia tersebut di Filipina dinilai belum cukup umur untuk diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Tadi seperti yang gue bilang di awal juga, bahwa ada yang mencurigai dia gak melakukan pembunuhan ini sendirian gitu ya. Jadi diketahui dia memiliki seorang kekasih juga nih si Janice. Dan apakah benar ada 3 orang lainnya? Bahkan sampai cerita ini gue ceritain ke kalian itu masih di dalam penanganan dan investigasi dari pihak kepolisian Filipina. Bahkan nih pihak kepolisian Filipina memberikan sayembara di mana siapapun orang yang bisa membantu mencari pelaku-pelaku lainnya itu akan diberikan uang imbalan sampai dengan 200.000 peso. Ini bukan nilai yang sedikit ya guys, 200.000 peso. Ini kasusnya masih terus bergulir. Lovella Magwat juga terus mengumandangkan hashtag Justice for Magwat Siblings, karena emang bener-bener dia ngerasa hukuman yang diberikan kepada Janice ini tuh gak setimpal dengan kematian kedua orang anaknya gitu. Ini udah dibunuh sadis banget, padahal nih si Janice udah diangkat anak, gak dibeda-bedain. Kenapa bisa melakukan pembunuhan yang keji banget gitu. Bahkan dia tahu kalau si Ate Gwen ini adalah orang yang paling sayang sama dia. Menurut guru-guru dari sekolah mereka, saking sayangnya Ate Gwen sama Janice ini, dia tuh selalu ngebantu Janice untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya loh. Tapi ini si Janice, entah kenapa dia itu benar-benar ngerasa Ate Gwen ini adalah rivalnya dia. Dia benci banget sama Ate Gwen. Dia ngerasa Ate Gwen ini lebih segala-galanya daripada dia. Ate Gwen memiliki keluarga yang sempurna, dilimpahkan kasih sayang, mempunyai orang tua yang bahagia. Nah ini nih, gue akan kasih tahu background dari Janice. Dimana Janice ini, kalau yang tadi dia bilang di awal, dia bilang sama Ate Gwen kalau dia ini adalah seorang anak yatim piatu. Ternyata ada postingan, jadi kan tadi gue bilang nih netizen mulai nyari tahu sampai akhirnya mereka
dapetin lah di tahun 2013, tepatnya di tanggal 22 September 2013, ada postingan dari Mamay Abalde di mana dia memfoto seorang anak kecil yang bernama Jenny Sabial di atas kapal gitu ya. Jadi ditemukan seorang anak kecil yang hilang. Dia bilang memang dia punya ayah dan ibu yang bernama Michelle dan Juanito Sabial. Nah, dari situ mulai tuh diusut lagi latar belakang Jenny, diusut lagi sampai akhirnya setelah di repost lagi, muncul lagi postingan tersebut, adik tiri dari Jenny Sabial ini mulai angkat bicara, di mana dia bilang kalau Jenny ini bukan anak yatim piatu, dia masih memiliki orang tua yang masih hidup gitu ya, dan memiliki 3 orang saudara kandung lainnya. Tapi memang ayah dan ibunya ini sudah bercerai dan memiliki keluarga masing-masing. Nah, kenapa pada saat itu Jenny ditemuin sendirian? Itu kita nggak ada yang tahu, tapi ternyata pemerintah Filipina ini pernah mengambil Jenny dan ketiga orang adiknya untuk diasuh oleh pemerintah atau ditempatkan di panti asuhan gitu. Sampai akhirnya salah seorang dari orang tuanya ini ngambil mereka kembali. Cuma Jenny ini cuma bertahan 1 hari di rumah orang tuanya tersebut kan, dan dia ngerasa kalau aduh gue nggak mau nih hidup miskin lagi, ini orang tuanya miskin banget, dan dia kabur lah dari situ. Dia kabur dan dia tinggal bersama dengan pacarnya yang dia anggap pacarnya ini ekonominya lebih baik daripada orang tuanya itu. Nah, dari situlah mulai tuh dia berpindah-pindah tempat, tinggal di sana, tinggal di sini, sampai akhirnya dia bertemu dengan si Ate Gwen. Karena kasus ini masih sangat viral dan pihak keluarga juga terus-terusan masih mencari keadilan untuk kedua orang anaknya ini, sampai akhirnya di salah satu sosial media, tepatnya di Twitter, ini muncullah satu akun yang bernama Cops Lock Feren, di mana akun ini memposting video-video dan juga foto-foto dari jasad The Maguad Siblings ini. Mulailah nih netizen, terjadilah pro kontra. Ada banyak banget netizen yang merasa ini nih gak seharusnya kayak gitu. Ini benar-benar melanggar privasi kedua korbannya tersebut dan juga gak menghargai pihak keluarga gitu. Sampai akhirnya mereka beramai-ramai mereport akun Caps Lock Feren tersebut. Sampai akhirnya sekarang memang si akun tersebut sudah disuspend dan juga sudah di-banned oleh pihak Twitter. Jadi sampai kisah ini berakhir, di mana pembunuhnya juga sudah ketahuan dan jasad dari Boboiboy juga Ate Gwen telah dimakamkan, dihadiri banyak pihak dari keluarga, teman-teman, sahabat, bahkan netizen-netizen yang mengetahui kisah tragis mereka dari media itu datang ke pemakamannya. Cuma memang yang sangat amat disayangkan, masih belum ada hukuman yang pasti untuk Jenny Sabial sampai detik ini. Dan gue berharapnya memang pemerintahan dari Filipina juga menurunkan batas umur untuk hukuman dari seorang pembunuh, dan Jenny Sabial bisa diberikan hukuman yang setimpal. Dan kalian bisa ngebayang gak sih gimana seorang anak yang baru berusia 17 tahun aja bisa membunuh sebrutal itu? Kalau dia dilempar atau dia hidup di tengah-tengah masyarakat lagi nih, tidak menutup kemungkinan kalau dia bisa melakukan hal-hal yang lebih sadis lagi daripada ini gitu kan. Jadi ya kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kasus ini. Oke, sekian kisah yang bisa gue ceritakan. Untuk teman-teman, kalau misalnya kalian tahu nih ada perkembangan kasus dari Maguad Sibling ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Entah itu kalian sudah tahu nih, kayak yang tadi kan gue bilang ya, mungkin ada pihak-pihak lain atau ada tersangka-tersangka lain yang membantu Jenny Sabial melakukan tindakan kejinya, atau bahkan sudah ada keputusan dari pengadilan Filipina mengenai hukuman untuk Jenny Sabial ini. Boleh banget langsung tulis di kolom komentar karena gue juga penasaran banget nih. Teman-teman, baiklah kalau begitu, guys Q, babes Q.
Jangan lupa langsung subscribe Cocokologi Channel dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gua upload video. Kalau gitu gua Sela Miteng undur diri, udah ada bye-bye.